Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-salati waz-zakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya Ia akan meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, serta orang yang tidak ada rasa takut kecuali oleh Allah. Maka pasti mereka itu akan termasuk golongan yang mendapatkan hidayah. Hanya 4 kelompok orang yang akan meramaikan masjid di muka bumi ini. Pertama, orang yang memiliki keimanan pada Allah dan hari kiamat dengan iman yang kuat dan mantap. Iman kepada Allah, yakin Allah sebagai pencipta, penjamin rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, pokoknya yang menjadikan bagaimana tentang diri kita, termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Kita yakin semua itu adalah takdir atau ciptaan Allah. Kita yakin pada hari akhirat atau hari kiamat, di mana manusia itu tidak selamanya hidup di dunia, tapi akan diakhiri dengan kematian, di mana mati adalah satu kepastian yang tidak ada orang yang akan mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dengan sebab apa kita mati, di mana dan bagaimana, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi kita akan mendapatkan nikmat di alam kubur kalau kita iman dan beramal soleh. Kalau tidak, pasti kita akan mendapatkan azab dan siksa di alam kuburnya. Itulah keyakinan kita tentang awal terjadinya hari akhirat. Kemudian setelah terjadi kiamat, manusia akan dibangkitkan, akan dihisab, akan ditimbang, akan mengalami hari-hari di mana manusia dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang disebut dengan alam mahsyar. Nanti akan ada syafaat bagi mereka yang beriman, beramal soleh, serta taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, kita akan melewati sirat. Kalau lulus masuk surga, kalau tidak masuk neraka. Itulah keyakinan bagi kita semua. Yang akan meramaikan masjid, itulah orang yang iman pada Allah dan iman kepada hari akhirat. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat, artinya melaksanakan rukun Islam yang kedua. Kalau mereka tidak sholat, pasti tidak akan tertarik dengan masjid. Tapi karena dia suka sholat, pasti tertarik dengan masjid. Sebab apa?
Sholat di masjid itu pahalanya lebih banyak daripada sholat di rumah. Langkahnya akan jadi kifarat dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Orang yang peduli kepada orang lain, dia selalu perhatikan nasib orang miskin, orang fakir, yatim piatu, dan jompo yang sudah tidak ada kemampuan secara ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah ia akan meramaikan masjid yang tidak ada rasa takut kecuali oleh Allah. Takut artinya dia memikirkan bagaimana nasibnya nanti dan bagaimana nasibnya sekarang. Dia akan selalu teguh terhadap pendirian, tidak takut dicaci maki, tidak takut dihina direndahkan. Kalau sudah ada pada perintah Allah, dia akan istiqomah, karena yang diharapkan hanya Allah, yang ditakutkan juga hanya Allah. Diharapkan Allah akan berikan pahala dan ganjaran, dan ditakutkan apabila kita mendapatkan azab dan siksa. Dengan keadaan kita hari ini, yang kita harapkan adalah bagaimana supaya kita mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu apabila kita dekat dengan masjid, iman pada Allah pada hari kiamat, mau sholat, mau zakat, dan hanya mengharapkan kepada Allah, maka itulah sumber hidayah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid sebagai tempat ibadah di muka bumi ini, sebagai tempat terbaik dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Sampai Rasulullah mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Pada hari kiamat, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari 7 golongan itu diantaranya adalah orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Kemudian masjid adalah sebagai tempat di mana Allah menyuruh kepada kita supaya membaca tasbih dzikir kepadanya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah menyuruh supaya apa? Menyebut nama Allah dan bertasbih kepadanya, baik pagi ataupun sore. Di mana tempatnya? Adalah di rumah Allah sendiri, yaitu masjid. Oleh karena itu, ramaikanlah ke masjid, bacalah tasbih dan zikir kepada Allah di dalamnya. Dan kemudian Allah mengatakan, tidak ada orang yang paling zalim di sisi Allah kecuali orang yang menghalang-halangi masjid Allah untuk dibacakan zikir dan disebut namanya, apalagi kalau dia berusaha untuk merobohkan masjid. Termasuk tidak ada orang yang paling zalim di muka bumi ini kecuali orang yang tidak peduli dengan masjid, padahal mampu membiarkan masjid terlantar sampai tidak ada yang mengisinya. Tidak ada orang yang paling zalim kecuali orang yang kaya, membiarkan masjid-masjid itu dalam keadaan berantakan, dibangun belum selesai, atau dalam keadaan rusak karena sudah terlalu lama. Sementara kita adalah orang yang mampu, orang yang cukup. Itulah orang yang paling zalim yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang paling zalim dibandingkan dengan orang yang menghalang-halangi
zikir dan menyebut nama Allah dalam masjid, serta dia berusaha untuk merobohkan baik secara fisik ataupun secara moral. Merobohkan secara fisik, membiarkan fisik masjid rusak, hancur, atau masjid tidak selesai. Secara moral adalah membiarkan masjid itu menjadi bangunan yang asing. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang tasbih, tidak ada yang zikir, tidak ada yang baca Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan juga bahwa masjid itu adalah sebagai tempat yang apabila kita menggunakannya sebagai zikir akan diberikannya ketenangan hati buat kita. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, bahwa siapa yang berkumpul dalam rumah di atas rumah Allah, kemudian di situ dia membaca Quran dan mempelajarinya, pasti Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Dia akan dipenuhi dengan berbagai kebaikan, serta kita akan disebut namanya di sisi Allah dengan sebutan yang indah, yang paling baik. Kenapa? Karena kita selalu menjadikan masjid sebagai tempat untuk mencari ketenangan dengan cara baca Quran dan mempelajarinya. Termasuk dalam masjid kita selalu mempelajari agama dan mendalami tentang ilmu agama. Ibu bapak kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun masjid, maka dia akan dibangunkan oleh Allah sebuah piala di dalam surga. Kalau kita ingin piala, tidak usah kita repot-repot, bangun saja nanti masjid yang ada di lingkungan kita atau dimanapun masjid yang kita perlu bantu, maka bantulah masjid itu. Maka pahalanya Allah akan bangunkan baginya sebuah hotel, sebuah rumah dan kamar yang mewah dalam surga. Kalaupun kita rumah banyak, kontrakan banyak, villa banyak, tapi kalau tidak pernah membangun masjid, tidak pernah membantu masjid, di akhiratnya tidak akan punya rumah. Kalau kita banyak kendaraan, bahkan kendaraan mewah, mahal lagi, kalau kita tidak pernah peduli dengan masjid, nanti di akhirat tidak akan punya kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan yang paling indah kelak di sana adalah masjid. Oleh karena itu, kita selalu dekat dengan masjid, kita selalu meremehkan masjid, dan kita menyisihkan harta kita untuk masjid. Jangan sayang dengan harta buat masjid. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, bila anak Adam itu meninggal dunia, putus semua amal kecuali 3. Satu adalah anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak soleh kalau tidak diberikan pendidikan agama dengan baik? Kalaupun dia sukses di bidang pengetahuan, tapi tidak sukses di dalam kesolehannya. Kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Kalau kita punya ilmu, amalkan oleh kita, ajarkan kepada yang lain. Itulah ilmu manfaat. Dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Artinya harta kita yang masuk ke masjid, masuk ke madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Maka itulah sedekah jariyah, artinya sedekah yang ngalir terus pahalanya. Falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan ada henti-hentinya. Terus mengalir. Kita sudah mati, pahala terus ngocor, terus mengalir. Kenapa? Karena sedekah kita. Harta yang kita tinggalkan karena sayang kepada anak dan cucu, itu adalah baik. Karena kata Nabi, lebih baik meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan cukup
daripada meninggalkan anak kita fakir. Namun jangan sampai kita membinasakan diri kita, tidak sayang pada diri kita, tidak cinta kepada diri kita. Kenapa? Karena harta itu habis untuk ahli waris, sementara kita tidak kebagian apa-apa. Maksudnya, kalau harta untuk milik kita, itulah yang kita sedekahkan, itulah yang akan kita nikmati kelak di hari kiamat. Jangan sampai di dunia kaya raya, di akhirat miskin. Yang paling menyesalkan adalah mereka yang punya anak sudah mapan, masih juga tidak mau menjariakan harta yang dia miliki. Padahal walaupun harta dihabiskan oleh kita, anak tidak akan sengsara. Dan yang kedua adalah tidak punya keturunan. Kalau kita punya keturunan, ya masih memikirkan keturunan kita untuk dapat warisan. Tapi kalau kita tidak punya keturunan, untuk siapa harta itu? Daripada tidak jelas, milikilah oleh kita. Dengan cara apa? Wasiatkan harta itu. Kalau saya mati, harta ini berikan untuk ini, untuk pondok pesantren, untuk pembangunan masjid. Maka harta itu menolong kita, membahagiakan kita, mendampingi kita, menyelamatkan kita. Ibu dan bapak sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada semuanya bahwa Pondok Pesantren Al-Muhajirin alhamdulillah sudah berkembang dengan baik. Dari mulai kampus 1, 2, 3, 4 yang muridnya lebih daripada 5.000, dengan gurunya lebih daripada 500. Tapi sekarang ada yang memberikan wakaf dari Bapak Haji Nardi, tanah seluas 6.000 meter pinggir jalan raya. Maksud saya, tanah itu akan dibangun pesantren kampus 5 yang mungkin nanti akan digunakan buat pengembangan pondok pesantren yang ada. Tapi untuk tahap sekarang ini sedang membangun masjid 3 lantai. Andai kata bapak dan ibu punya duit, punya harta banyak atau sedikit, silahkan titipkan ke masjid itu agar nanti menjadi bekal pada hari kiamat buat kita. Insya Allah kita tidak akan rugi harta karena disedekahkan. Kata Nabi, mana hartamu itu? Sedangkan yang kamu makan habis, yang kamu pakai rusak, yang abadi itulah yang kamu sedekahkan. Oleh karena itu, mana yang akan kita abadikan harta itu, itulah yang dititipkan di masjid, di pondok pesantren. Insya Allah harta jadi barokah. Kita akan mendapatkan manfaatnya dari harta itu untuk diri kita sendiri, yaitu di dunia dan di akhirat. Untuk itu kepada ibu bapak yang akan menitipkan jariahnya atau sedekahnya, silakan untuk dikirim lewat rekening yang telah kami tulis di dalam iklan ini. Semoga ibu dan bapak tertarik dengan panggilan kami ini. Kami hanya sebagai khadimah, sebagai khadimul ma'had saja, hanya sebagai pelayan masjid, sebagai pelayan pondok. Mengajak kepada semuanya, silakan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus 5 kita sama-sama bangun, semoga manfaat untuk umat, bangsa dan negara. Dari tanah 6.000 itu telah kami tambah lagi 4.000 jadi 10.000. Bahkan sekarang sedang membebaskan tanah lagi di sampingnya seluas 4.000 meter lagi. Mudah-mudahan ada rezekinya dimudahkan. Dan semua itu biqodratillah wa idnillah, pasti Allah akan berkenan mengijabah doa kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.